Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lakal hamdu ya rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'a huwas samiul alim. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pertemuan malam hari ini kita bisa bersama-sama. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira atas kebersamaan di malam hari ini, atas kesabaran seluruh teman-teman semuanya, yang mudah-mudahan pertemuan malam ini disaksikan oleh para malaikat dan dicatat sebagai amal-amal soleh kita semuanya. Dan teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan berbicara tentang tema generasi izzah, bukan imma'ah. Apa itu izzah, apa itu imma'ah? Ini istilahnya mungkin terasa asing di telinga sebagian kita. Kata izzah dan imma'ah sebenarnya diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Para ulama berbeda pendapat tentang kesohihan hadis ini. Ada yang mengatakan hadisnya hasan, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Tetapi para ulama mengatakan bahwa walau yang mengatakan dhaif sekalipun maknanya benar. Kalau yang mengatakan hadisnya dhaif, mengatakan bahwa ini adalah kalimatnya sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi serendah-rendahnya ini adalah kalimat ahli ilmu sangat tinggi dari kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi Imam Tirmidzi dalam sunannya beliau menyampaikan bahwa hadis ini hasan gharib. Hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takunu imma'ah. La takunu imma'ah. Taquluna in ahsanan nas ahsanna wa in zalaman nas zalamna. Walakin wattinu anfusakum. In ahsanan nas ahsanna. In ahsanan nas ahsantum wa in asa'an nas fala tadhlimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa kata beliau, la takunu imma'ah. Nah, diambil kata itulah imma'ah. Dalam judul kita hari ini, generasi izzah bukan imma'ah. Kata Nabi, jangan menjadi generasi imma'ah. Apa itu imma'ah? Langsung Nabi tafsirkan kata imma'ah itu. Jadi tidak sulit buat kita, karena langsung Nabi yang menerjemahkan, menafsirkan kata imma'ah. Imma'ah itu kata Nabi SAW, in ahsanan nas taqulun, in ahsanan nas ahsanna, wa in zalaman nas zalamna. Kalian berkata bahwa kalau orang-orang sedang baik, kami ikut baik. Kalau orang-orang sedang zalim, ya, dalam riwayat lain, wa in asa'an nas asa'na, orang-orang lagi jahat atau zalim, kita ikut jahat dan zalim. Itu imma'ah. Jadi berarti kata imma'ah di dalam bahasa kita adalah, gampangnya adalah ikut-ikutan. Ya, orang lagi apa ikutannya? Ikutnya lagi ngaji, kita ikut ngaji. Orang lagi belajar baca Quran, kita ikut belajar baca Quran. Orang lagi rame-rame tahfidz, kita tahfidz. Orang rame-rame sholawat, kita ikut sholawat. Ya, jadi orang baik kita ikut baik. Kemudian kalau orang-orang sedang jahat dan zalim, kami juga ikutan mereka. Ya, orang lagi nipu, kita ikut nipu. Orang lagi berbohong, kita ikut bohong. Ya, orang lagi mengambil hak orang lain tanpa izin, itu pun dilakukannya. Dan seterusnya, itu adalah imma'ah, generasi yang ikut-ikutan.
Dan kemudian Nabi sampaikan, walakin wattinu anfusakum. Semestinya bukan itu yang kalian lakukan. Semestinya adalah wattinu anfusakum. Mestinya biasakanlah dirimu selalu membersamai kebaikan. Itu wattinu anfusakum maknanya. Jadi dengan kebaikan itu kalian nempel terus, jangan kemana-mana. Ini kebaikan di mana tempel. Kebaikan pergi ke utara, pergilah ke utara, kan? Kebaikan pergi ke selatan, pergilah ke selatan. Selalu bersama dengan kebaikan. Jadi tempellah kebaikan dimanapun kamu berada. Wattinu anfusakum. Sehingga yang terjadi nanti adalah in ahsanan nas ahsantum. Kalau orang-orang baik, kalian memang baik. Dan kalau orang-orang jahat, maka kalian jangan ikut berbuat zalim. Itu wattinu anfusakum. Itu kata imma'ah. Jadi jangan jadi generasi imma'ah. Itu adalah kata imma'ah. Adapun kata izzah mungkin lebih akrab di sebagian telinga kita. Generasi yang penuh izzah. Izzah itu punya beberapa makna sebenarnya. Dan ini maknanya diambil dari sisi bahasa ataupun dari sisi Al-Quran Karim. Ya, karena tadi teman-teman ada Akademi Al-Quran. Maka begitulah Al-Quran. Dan ini keindahannya ketika Al-Quran berbahasa Arab, diambil dari bahasa Arab, akan sangat membantu makna yang sesungguhnya. Kata izzah, kata azza, itu sebenarnya punya beberapa makna. Di kata izzah, kata azza, sesuatu yang kuat, ya, yang kokoh, yang kuat. Dengan itu maka dia menang, dia kuat, dia kokoh, kata izzah. Makanya tanah itu kalau disebut azzaz itu artinya adalah tanah yang susah untuk dicangkul, jadi saking kerasnya. Maka segala sesuatu yang keras, yang kuat, yang kokoh disebutnya izzah. Dengan itu maka kemudian artinya adalah dia mendapatkan kemenangan juga. Atau kata izzah ini menarik, ya. Kata izzah, kata syai' aziz itu maknanya ternyata juga sedikit. Jadi kata izzah itu kalau boleh kita simpulkan menggabungkan dua hal. Satu, maknanya izzah itu sesuatu yang tinggi, yang besar, yang kokoh, yang menang, itu izzah. Tapi sekaligus maknanya sedikit. Nanti ternyata kita akan tahu bahwa bahkan di dalam Al-Quran kita tahu bahwa ternyata kemenangan itu tidak selalu dengan jumlah yang besar. Makanya ini juga pelajaran mahal teman-teman yang baik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau mau jadi generasi izzah itu yang harus diperhatikan bukan banyak-banyakan jumlah. Ini baru dari bahasa saja nih. Kata izzah itu saja mengandung makna salah satunya adalah sedikit. Sesuatu yang aziz itu artinya sesuatu yang sedikit jumlahnya. Maka kalau kita ingin mencapai sesuatu yang tinggi, yang agung, yang mulia, kita generasi yang izzah, maka ya jangan berharap jumlahnya banyak orangnya. Itulah mengapa Al-Quranul Karim memiliki kaidah yang luar biasa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit berhasil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Perhatikan ayat ini baik-baik. Bahwa kata kam min fi'ah, kata kam itu berapa banyak, bukan pertanyaan ini ya. Tapi ingin membesarkan sesuatu, artinya banyak sekali kejadian di dalam sejarah. Kita masuk ke Akademi Sirah ini, ya, orang-orang sejarah nih. Sangat banyak di dalam sejarah Islam, bahkan sejak sejarah para nabi sebelumnya, kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang besar. Besar jumlahnya, besar perbekalannya, besar dananya. Jadi generasi izzah tidak akan pernah berkecil hati di hadapan jumlah. Kasih catatan baik-baik itu. Ya. Jadi kalau ingin menjadi generasi izzah, jangan berhitung jumlah. Karena kata izzah pun maknanya sedikit ternyata. Salah satu maknanya adalah sedikit. Nah, untuk kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar, ada satu kata yang tidak boleh lepas sama sekali, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kata izzah itu tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala.
yang merupakan satu-satunya sumber izzah. Makanya harus biidznillah. Dan sebenarnya ayat tadi itu kita tahu di dalam surat Al-Baqarah itu kan sebenarnya kisah tentang Talut, pasukan Talut, ini pasukan orang beriman yang di dalamnya ada anak muda yang bernama Daud yang kelak menjadi nabi. Kita tahu Nabi Daud mengalahkan raja yang zalim, yang gagah berani, yang besar jumlahnya, pasukannya luar biasa, itu berhasil dikalahkan. Bahkan si Raja Jalut yang zalim berhasil dibunuh oleh Daud. Ya, dan kata berapa banyak kelompok yang kecil sedikit mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah ada di dalam rangkaian ayat itu. Suatu hari malaikat Jibril alaihissalam datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Di Nabi Muhammad itu dengan Jibril alaihissalam itu punya hubungan yang sangat indah dan menarik, gitu ya. Yang hubungan indah dan menarik itu ternyata masya Allah ada banyak pelajaran yang bisa kita gali. Tentu kita harus belajar sejarah nih kalau ingin tahu semua ini ya, belajar. Makanya kemudian ada Akademi Sirah, nah, bisa masuk belajar di situ. Kalau ada yang ingin menggali, gitu ya, Nabi Muhammad itu kalau ketemu dengan gurunya, yaitu Jibril alaihissalam, itu apa saja yang dilakukan? Karena ternyata kadang-kadang Jibril yang bertanya. Suatu hari Jibril yang bertanya, bukan Nabi Muhammad yang bertanya, Jibril alaihissalam yang bertanya. Pertanyaannya adalah, kaifa ta'udduna ashabakum fi Badr? Muhammad, menurut kalian bagaimana kalian menganggap sahabat-sahabatmu yang ikut perang Badar? Perang Badar adalah perang yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Bagaimana menurutmu wahai Muhammad sahabat-sahabatmu yang ikut di dalam perang Badar? Dan kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, khiyaruna, mereka adalah orang-orang terbaik kami. Kemudian Jibril mengatakan, dan begitulah pula kami menganggap para malaikat yang ikut dalam perang Badar juga malaikat-malaikat terbaik. Karena di dalam perang Badar Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan malaikat yang langsung dipimpin oleh Jibril, dan kisah ini pun diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, dalam surat Al-Anfal. Ketika kalian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sungguh-sungguh, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kalian dan Allah mengirimkan untuk kalian 1000 malaikat yang berbaris. Ini langsung dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Jadi di perang Badar itu sebenarnya banyakkan jumlah malaikatnya daripada musliminnya. Karena musliminnya, lihat menariknya, jumlah musliminnya sama dengan jumlah pasukan Talut ketika berhadapan dengan Jalut. Hanya 300 sekian belas. Tapi di perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya yang dalam surat Al-Anfal dinyatakan jumlahnya 1000 malaikat. Jadi kalau musliminnya hanya 300 sekian belas, ya ada beberapa pendapat ulama, ada 300 sekian belas ditambah 1000 malaikat. Berapa jumlah musuh muslimin saat itu? Ya orang-orang kafir Quraisy, jumlahnya di 1000 orang. Ada 1000 orang, jadi 300 sekian belas lawan 1000 orang. Ya, sebagaimana pasukan Talut dengan jumlah yang seperti itu menang melawan Jalut, maka begitu juga Allah memberikan kemenangan yang sangat gemilang pada pasukan Nabi Muhammad yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan musuhnya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ini kata izzah, makanya catatan penting pertama ya buat generasi muda kita. Ini masuk di dalam pembahasan akademi keluarga ini. Nah, gitu ya. Jadi pendidikan, bagaimana mendidik generasi, mendidik anak-anak, mendidik keluarga-keluarga kita, mendidik calon-calon suami, calon-calon istri, calon-calon ayah dan bunda. Bagaimana mendidik generasi, karena ternyata dari kata izzah, dari generasi izzah bukan imma'ah, artinya bahwa generasi izzah itu yang pertama kali kita dapat langsung adalah bahwa
generasi izzah itu kepeduliannya bukan pada jumlah, tapi pada seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah dekat, Allah izinkan, biiznillahnya dapat, dengan izin Allah dapat, maka tidak peduli berapa jumlahmu, Allah akan berikan kemenangan. Dan tidak peduli seberapa besar musuhmu. Itu generasi izzah, ya, generasi izzah dan bukan ima'ah, bukan ikut-ikutan. Baik, saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Generasi izzah dan bukan ima'ah ini tentu kita harus melihat bermula dari Al-Qur'anul Karim. Polanya akan begini polanya. Apapun itu dilihat dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan penjelasan para ulama. Kemudian kalau ingin tahu bagaimana cara mempraktekannya, ya, cara mendidiknya dan hasil didikannya, lihatlah dalam sejarah Islam. Gitu ya. Harus seperti itu. Contohnya pembahasan izzah malam hari ini. Tema izzah di dalam Al-Qur'an, Masya Allah ada, saya pernah membaca beberapa tesis dari beberapa kampus Islam tentang izzah. Ada berbagai macam tesis tentang izzah. Ada al-izzah fil Qur'anil Karim, ada al-madhamin at-tarbawiyah fi lafzil izzah. Gitu. Jadi kandungan pendidikan dari kata izzah dalam Al-Qur'anul Karim dan seterusnya. Ada banyak tulisan itu supaya kita bisa mendapatkan pelajaran langsung dari Quran. Karena kalau kita belajar Al-Quran betul, sebagaimana para ulama memberikan pemahaman kepada kita tentang cara memahami ayat, maka kita akan mendapat ilmu yang sangat melimpah. Yuk sekarang kita lihat yuk. Sekarang kita lihat contohnya. Sekali lagi, izzah itu artinya adalah tinggi, mulia, kokoh, kuat, besar, menang, dan seterusnya. Itu semua itu kata izzah itu. Kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim contohnya, ini contoh bagaimana para ulama Al-Quran membahas. Dan ini tentu dipelajari teman-teman yang belajar di Akademi Al-Quran, Masya Allah, mempelajari ini. Ya, umpamanya, kalau kita buka dalam Al-Quranul Karim, tadi ayat yang saya baca, ya, ayat yang saya baca tentang salah satu ayat bicara tentang izzah, itu di surat Yunus ayat 65. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Kamu wahai Muhammad jangan sedih karena ucapan mereka. Itu kalimat orang-orang tuh, ya kan? Itu ngomong-ngomongnya itu orang-orang itu. Jangan sedih gara-gara kalimat mereka. Kenapa? Karena izzah itu milik Allah semuanya. Jadi jangan sedih, Muhammad. Ya, ini nanti kita bahas. Saya coba ingin bandingkan satu hal. Kemudian yang kedua adalah ayat di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Ya, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Mereka berkata, ini orang-orang munafik berkata, kalau nanti kita kembali ke Madinah, ya ini ada kisahnya, nanti juga kita bisa jelaskan. Nanti kita kembali ke Madinah, ya, orang-orang mulia ini, nah ini orang munafik menganggap dirinya orang mulia, akan mengusir orang-orang hina itu. Nah, hina itu dimaksud adalah muslimin, mukminin. Ya, dari dulu di sepanjang sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad bahkan orang-orang munafik itu selalu menganggap dirinya lebih mulia daripada orang beriman. Jadi jangan heran. Bacalah Quran, kita tidak akan heran kalau mereka menganggap mukminin itu hina. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjawab. Kata Allah, "Walillahil 'izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun." Ya. Sesungguhnya izzah itu hanya milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang yang beriman, tapi orang-orang munafik itu tidak tahu. Baik, saya tidak bahas ayatnya. Lihat bagaimana kalau para ulama itu membahas tentang sebuah ayat, ya.
Kalau teman-teman pegang Quran, nanti silahkan dibuka. Nah, kalau belum ya nanti dibuka-buka ya. Ayat yang tadi, yang di depan tadi itu, ya, itu innal izzata lillah. Al-izzah lillah. Tapi yang di surat Al-Munafikun itu walillahil izzah. Bisa dibedakan, ya. Tadi itu makanya ada pembahasan tadi itu ya. Ini dua ayat ini sama apa beda? Ya. Jawabannya sama, ternyata beda. Ya, ini juga sama. Lihat, yang satu lillah dulu, baru izzah. Ya, ayat yang satunya lagi izzah dulu, baru lillah. Loh, urutan begitu mengubah makna ya. Urutan yang seperti itu, karena Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu mukjizat, masya Allah. Secara makna akan sangat berbeda. Bisa begitu? Iya. Kalau yang di dalam ayat yang pertama tadi, wala yahzunka qauluhum. Muhammad, jangan sedih dengan ocehan mereka, dengan perkataan mereka, dengan celotehan-celotehan mereka. Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah itu milik Allah semuanya. Gitu ya. Di sini Allah hanya ingin memaparkan pada Nabi Muhammad, titik tekannya pada pokoknya Muhammad jangan sedih. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur nabinya. Itu bukti bahwa orang-orang beriman itu perlu hiburan. Ya, perlu hiburan. Nabi Muhammad dengan itu sudah terhibur sekali karena langsung Allah Subhanahu wa taala yang menghiburnya. Ya, karena artinya bahwa sedih yang negatif itu buruk bagi keberlangsungan kebaikan kita. Ya, sedih yang negatif itu buruk bagi keberlangsungan kebaikan kita. Makanya harus dihibur. Nabi Muhammad saja perlu hiburan kok. Dihibur oleh Allah. Wala yahzunka qauluhum. Muhammad jangan sedih. Sudah, biarkan saja. Jadi begini loh, orang-orang beriman tuh ya sedih sih, iya sedih ya. Sedih kita kalau ada orang-orang tuh kalimatnya jahat sekali pada muslimin, pada syariat ini, menghina Islam, menghina muslimin. Kita sedih sebagai orang beriman. Tapi jangan larut pada kesedihan itu. Oke, cara kita menghibur dirinya, dulu Nabi Muhammad yang orang jelas-jelas paling mulia di muka bumi saja, itu oleh Allah juga disebut jangan sedih Muhammad. Ya, sedih juga Nabi Muhammad dari kalimat-kalimat mereka. Jadi kalau hari ini ada ya orang-orang receh, gitu, orang-orang munafik, orang-orang kemudian mengeluarkan kalimat yang membuat sedih muslimin, jangan sedih, jangan sedih. Nabimu dulu orang yang jauh lebih mulia dari kita semua pernah juga diperlakukan dengan cara itu. Nah, itu titik tekannya. Jadi menghibur Nabi Muhammad. Maka kalimat setelahnya adalah hanya kalimat pemaparan. Innal izzata lillahi jami'a. Sungguhnya izzah ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu berbeda dengan surat Al-Munafikun. Surat Al-Munafikun itu langsung titik tekannya pada kata izzah itu. Kenapa? Karena orang-orang munafik, ini orang-orang munafik zaman Nabi. Kepalanya adalah Abdullah bin Ubay. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh munafik. Yang peristiwa ini adalah peristiwa setelah Nabi dan para sahabat menjalani jihad di perang Bani Mustalik. Kemudian kisahnya panjang ya, bagi yang ingin membaca silahkan dibaca kisah Bani Mustalik. Dan diadulah muslimin itu, sesama muslimin oleh tokoh-tokoh munafik. Jadi orang munafik ini ikut dalam pasukan muslimin, iya, mereka ikut. Akhirnya mereka membuat ulah. Dan orang-orang munafik ini bicara sesama mereka, ya, yang kemudian tokoh mereka, tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay, dia berkata pada orang-orang munafik, dia mengatakan, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Nanti orang-orang mulia seperti kita ini, orang munafik itu, akan mengusir orang-orang hina itu. Muslimin yang dari Mekah mau dipulangkan ke Mekah sana, mau diusir dari Madinah. Itu kalimatnya. Dan orang munafik ini mengangkat dirinya sebagai orang yang al-a'az. A'az dari kata izzah. Kami orang yang punya izzah. Nah, jadi mereka menganggap mereka punya izzah. Dan mereka menganggap muslimin itu zillah. Zillah itu lawannya, dia hina.
Karena itu ejekan mereka, maka dijawab oleh Allah langsung sehingga titik tekannya di jawaban itu. Walillahil izzah. Nah, gitu ya. Nah, kalau lillahil izzah itu dalam bahasa Arab berbeda dengan al-izzatu lillah. Kenapa? Karena walillahil izzah itu dalam bahasa Arab itu namanya ada al-hasr atau al-qasr, yaitu pembatasan. Ada hanyanya berarti. Kalau terjemahan bahasa Indonesia ada hanyanya. Hanya milik Allah lah izzah itu. Jadi hanya milik Allah izzah itu. Jadi kalau mereka mengklaim izzah, Allah pastikan izzah hanya milik Allah. Nah, itu berbeda dengan yang tadi, yang di depan tadi ya. Di depan tadi adalah bahwa izzahnya didulukan sebelum Allah. Kalau yang di sini Allah dulu baru kemudian izzah. Itu pembatasan. Karena ingin Allah tekankan bahwa mereka bukan orang yang punya izzah. Dari mana izzahnya? Wong izzah itu hanya milik Allah, sementara mereka munafik, orang yang jauh dari Allah, maka mustahil mereka mendapatkan izzah. Itu maksud jawabannya. Lihat ya? Jadi kalimat itu saja uraiannya Masya Allah. Nah, begini cara memahami ayat itu, baru kita akan mendapatkan ilmu luar biasa. Tapi kalimat setelahnya menarik, ya. Karena ternyata walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Jadi izzah itu hanya milik Allah. Kemudian oleh Allah bagikan kepada Rasulnya dan kemudian untuk orang-orang yang beriman. Maka izzah muslimin, izzah generasi muda itu mustahil bisa didapatkan kecuali dia dekat dengan Allah dan Rasulnya. Orang-orang munafik yang mengklaim dekat, yang mengklaim punya harga diri, punya izzah, punya kehebatan, ya, dan seterusnya. Karena perlu dipahami bahwa Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh di Madinah, dan saat itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebutkan bahwa dia sudah dibuatkan mahkota, mau dinobatkan sebagai Raja Yathrib. Ya, Yathrib adalah nama kota sebelum Nabi Muhammad SAW masuk, itu namanya Yathrib. Kemudian dikenal setelah itu diubah menjadi Madinah Munawwarah atau Madinah Nabawiyah, kotanya Nabi atau kota yang bercahaya. Dia itu tokoh, artinya dia punya kekuatan, maka dia menganggap saya punya izzah. Kenapa? Karena saya punya kekuasaan, saya punya kekuatan, saya punya harta, saya punya pasukan. Itu izzah, gitu ya? Itu kemuliaan, kekuatan, izzah. Tapi Allah jawab, itu bukan izzah yang hakiki. Kalau izzah yang hakiki hanya milik Allah. Kemudian setelah itu wali rasulihi walil mu'minin. Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Orang munafik itu enggak tahu gitu. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa di dalam ayat yang sebelumnya tadi kita bisa baca bahwa innal izzata lillahi jami'an. Ada kata jami'an. Jami'an arti semua. Sesungguhnya izzah itu milik Allah semuanya, enggak ada yang tersisa. Apa arti semua di sana? Karena ada orang yang merasa izzahnya tinggi karena punya harta banyak. Orang punya harta banyak, dia harga diri naik tinggi. Ya, dia bisa membeli apa saja, dia bisa membayar siapa saja, itu izzah. Ada orang yang merasa yang izzahnya tinggi karena dia punya kekuasaan. Dia bisa membuat aturan apa saja, dia bisa memerintah siapa saja, dia bisa menghukum siapa saja, dan seterusnya. Ada orang yang izzahnya umpamanya dari jabatannya. Ada orang yang izzahnya karena dia keturunan siapa, dan seterusnya. Itu izzah itu izzah yang bisa hilang. Ya, dan itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kalau kalian ingin dapat izzah semua, ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ambil dari mereka-mereka, karena mereka punya izzah yang hanya sebagian dan itu pun rawan hilang. Orang yang sekarang punya jabatan, dia merasa dengan jabatan itu dia punya izzah. Dia punya kekuasaan, punya kekuatan, dia bisa mengatur, membuat apa saja, kebijakan apa saja, dan seterusnya. Bukankah kita tahu ini hanya kekuasaan loh. Yang lain dia belum tentu izzah. Sudah begitu, ini sangat mungkin hilang dari dirinya. Kok begitu? Apalagi zaman demokrasi hari ini ya.
Wong Namrud yang gitu aja hilang kekuasaannya. Fir'aun pun hilang kekuasaannya. Padahal dia sudah berani ngaku jadi Tuhan pun hilang kekuasaannya. Itulah mengapa Allah SWT mengatakan innal izzata lillahi jami'a. Nah, sesuatu rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita ini orang yang punya izzah. Kita ini orang punya izzah. Jadi sejak awal tuh Allah ingin kamu jangan menjadi orang yang ikut-ikutan, jangan jadi orang yang hina, kamu harus tinggi dan mulia. Bahkan keadaanmu sedang jatuh sekalipun. Apa maksudnya? Lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sebelum saya bacakan ayatnya, ada orang miskin, tidak punya harta, dia sangat perlu dengan uang untuk sebuah kepentingan. Kemudian mungkin dia mengadukan kebutuhannya itu pada temannya atau pada saudaranya, begitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya mendapatkan bantuan. Tapi lihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat kalimatnya. Ayatnya ajaib. Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan." Siapa yang meminjami Allah? Allah nggak perlu pinjaman. Tapi lihat bahasa Quran, bahasa mukjizat. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan untuk orang itu. Perhatikan baik-baik, saya ulangi. Ini si miskin dan temannya orang kaya. Si miskin datang ke temannya yang kaya, minta bantuan, menceritakan saya perlu ini, perlu itu. Mestinya bunyinya adalah kau yang sedang berkeperluan meminjam ke temanmu, kan begitu bunyinya. Tapi Allah tidak mau, walau kamu sedang memerlukan. Tapi Allah ingin kamu tetap orang yang punya izzah. Kalau kamu bunyinya kamu meminjam, ya kan? Kata Allah, yaudah kamu yang miskin pinjam pada yang kaya, itu ya yang miskin jatuh gitu ya. Jatuh. Tapi Allah tetap ingin bahwa memang kamu posisimu di bawah. Kamu sedang perlu uang. Tapi bahasa Allah, justru Allah bicaranya dengan si kaya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Ya, artinya hai si orang kaya, itu saudaramu lagi perlu, ya. Bukan tolong dibantu, tolong pinjami Allah. Tolong pinjami Allah. Ya, bahasanya luar biasa, pinjami Allah. Allah enggak perlu dipinjami, caranya adalah kau berikan pada saudaramu yang tidak mampu. Lah kita saja manusia kalau meminjam, ya kan, kalau kita meminjam, kalau kita orang baik, kita akan kembalikan pinjaman kita sesuai dengan waktu yang kita janjikan, dan bahkan mungkin kita memberikan ucapan terima kasih karena dia telah membantu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala maha membalas kebaikan dengan lebih baik dari amal kebaikan itu. Ya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Jadi artinya adalah Allah tidak mau menjatuhkan orang yang tidak mampu, sudah lemah, dia perlu bantuan, datang ke saudaranya yang mampu. Allah tidak ingin jatuhkan dia. Kamu harus tetap tinggi. Hanya keadaanmu memang tidak sedang beruntung kamu, tapi kau harus tetap punya izzah, kau harus tetap tinggi. Luar biasa. Jadi makanya orang-orang beriman itu sudah Allah sampaikan dengan berbagai macam bahasa dalam Al-Quran bahwa mereka harus punya izzah yang tinggi. Dan itulah mengapa menjadi pelajaran sangat mahal ya buat siapapun. Ini juga teguran bagi siapapun ya, tentang bahwa hati-hati ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu. Nah, itu dari kata izzah. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ya, jadi Allah itu memberikan kerajaan, kekuasaan pada siapa yang Allah kehendaki. Allah cabut kekuasaan dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan kepada siapa yang Allah muliakan, Allah kehendaki, dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan sombong. Ini semua tidak lama. Demi Allah, ini semua tidak lama.
Ya, siapapun yang punya kekuasaan hari ini, sesungguhnya Anda tidak sedang berkuasa. Tapi sesungguhnya Anda sedang diberi Allah kekuasaan yang kapanpun bisa dicabut oleh Allah SWT kekuasaan itu. Orang yang sedang ditinggikan Allah, ya, yang sedang punya izzah, hati-hati. Hati-hati. Kalau kemudian menjadi orang yang zalim, maka tidak sulit bagi Allah untuk mencabut izzah itu dan diganti dengan dhillah. Dan Anda akan dihinakan dan dijatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Baik. Nah itu izzah, dan izzah yang diharapkan dari muslimin, dari generasi Islam ini adalah tadi kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kokoh sekali, ya kan? Bukan ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya trennya apa sekarang? Ya, tren ke arah timur ke timur, ke arah barat ke arah barat, ya kan? Tiupannya kemana nih ya? Tiup ke sana, ikut ke sana. Dan seterusnya. Akhirnya mereka tidak punya pendirian, mereka bingung. Mereka kemudian diarahkan oleh orang lain dan bukan yang mengarahkan. Padahal Nabi Muhammad SAW mendidik sahabatnya sebagai pengarah, sebagai pemimpin, dan bukan orang yang mengikuti. Dia adalah, para sahabat Nabi adalah pemimpin, bukan para pengikut. Maka bukan orang-orang yang dipermainkan oleh mode, oleh tren, itu orang yang ikut-ikutan. Dan mari kita lihat dalam sejarah Islam contoh yang sangat banyak melimpah, ya, sangat luar biasa melimpah sejak zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi SAW kisah izzah itu masya Allah, ya, bisa di atau jauh sebelum itu ya, izzah ini kisah luar biasa teman-teman. Quran mengungkapkan tentang kisah yang luar biasa. Orang tuh salah satu penyebab kita punya izzah adalah kalau kita punya ilmu yang tinggi, yang orang lain nggak tahu. Jadi kalau Anda ingin, generasi muda ini, ya, kalau ingin memiliki izzah, milikilah ilmu yang orang lain tidak punya. Ilmu yang baik gitu ya. Lihat contohnya ajaib sekali contohnya. Surat An-Naml. Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman tuh kan punya pasukan, ya. Pasukan Sulaiman bukan hanya manusia, ya. Wa husyira li Sulaimana junuduhu. Ya, ada jin, minal jinni wal ins. Kemudian ada thair, burung. Jadi pasukan Sulaiman itu macam-macam. Suatu hari Sulaiman melakukan pengecekan pasukan. Itu dicek pasukannya, ini pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu tahu kalau anak buahnya tidak ada, ya kan? Dan itu disiplin, itu kedisiplinan. Maka Sulaiman alaihissalam sebagai nabi raja, beliau melihat burung hudhud tidak ada, ya, tidak ada burung hudhud. Tahu burung hudhud? Nanti diketik, ya, coba dicek. Ya, di internet kita ketik hudhud, burungnya cuma segini nih, ya, setelapak tangannya paling gede ini. Burungnya indah, burung hudhud. Saya tidak tahu nama bahasa Indonesianya burung hudhud apa ya. Itu burung hudhud. Nah, dicek hudhud tidak ada. Sulaiman ancam, kalau hudhud nanti datang, ini berarti hudhud tidak hadir di dalam pasukan. Ini indisipliner. Nah ini. Maka kata Sulaiman alaihissalam, dia akan saya hukum atau saya sembelih kecuali dia bisa memberikan alasan yang tepat. Kenapa sampai tidak hadir nih waktu saya cek? Disiplin sekali. Lihat izzah. Saya katakan ya, kalau ingin Anda punya izzah yang tinggi, milikilah ilmu yang orang lain tidak punya, ilmu baik yang orang lain tidak punya. Datang hudhud. Begitu datang, ya kan, hudhud berkata di depan Sulaiman. Lihat kalimatnya kalau bahasa kitanya, bahasa sininya orang bilang songong nih burung nih, ya kan? Di burung ini bahasanya nggak sopan nih. Nabi loh ini, Sulaiman itu bukan sembarang raja. Sudah dia raja, kerajaannya tidak ada orang punya kerajaan kayak Sulaiman.
yang hebat lagi ini nabi, bukan sembarang raja. Artinya ilmunya ilmu level paling tinggi karena langsung dibimbing wahyu. Tapi Hudhud karena dia tahu bahwa Sulaiman nggak tahu ilmu saya yang ini nih, maka dengan izzah dia berkata, ahadtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Saya menguasai ilmu yang kamu tidak kuasai wahai Sulaiman. Burung segini nih kurang ajar bahasanya kan. Burung segini di depannya raja loh, Sulaiman. Orang kaya raya, nabi pula. Hudhud berkata, ahadtu bima lam tuhit bih. Saya menguasai ilmu informasi yang kamu tidak kuasai Sulaiman. Bahasanya. Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Saya baru saja datang dari sebuah negeri namanya Saba membawa berita yang meyakinkan. Baru dijelaskan oleh Hudhud apa itu beritanya. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhun wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'adzim. Seterusnya. Saya lihat ada perempuan. Perempuan itu adalah ratu yang memimpin masyarakatnya. Dia punya arsy, punya singgasana yang besar sekali. Mereka semua menyembah matahari dan seterusnya. Diceritakan. Dan itu betul. Sulaiman tidak tahu ilmu itu. Data itu tidak punya. Yang punya burung Hudhud yang segini itu. Benar ya? Jadi binatang saja. Ya binatang, ini binatang nih. Yang jelas lebih mulia manusia daripada binatang. Binatang itu kalau punya ilmu, ya, kalau punya ilmu itu izzahnya naik, apalagi manusia. Gitu. Ingin punya izzah, generasi muda, berilmulah yang tinggi. Anda punya izzah yang sangat tinggi nanti. Itu izzah. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sumber izzah. Satu-satunya sumber yang tidak ada sumber yang lain. Bahwa kalau ingin izzah maka cari langsung dari sumber utamanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sumber yang lain itu sumber yang sekarang mungkin dia punya kuasa, tapi esok dia hilang kuasanya. Sekarang mungkin dia kaya, datang pandemi hilang juga kekayaannya, ya kan? Sekarang dia mungkin punya pasukan yang banyak, tapi esok dia pensiun, selesai urusannya. Itulah izzah manusia itu, sebentar hilang. Kalau ingin abadi maka selalulah mendekat kepada sumber satu-satunya untuk izzah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa kalau kita ingin memiliki izzah di hadapan siapapun di bidang apapun, maka mendekatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat pada Allah. Ayo dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan punya izzah. Lihatlah contoh izzah dalam sejarah Islam sangat amat banyak ya. Izzah itu. Dan izzah itu menggentarkan musuh. Izzah muslimin itu menggentarkan musuh, betul. Ya, kalau tadi kisah Hudhud tadi, itu kan burung padahal cuma burung. Maka bagaimana dengan generasi Nabi Muhammad SAW? Lihat, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda begini, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku oleh Allah diberi 5 hal yang tidak diberikan pada seorang nabi pun sebelum aku. Salah satunya adalah nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong Allah dengan cara Allah kirimkan rasa takut pada musuhku, padahal aku masih sebulan lagi untuk sampai ke sana. Jadi perjalanan sebulan tuh. Jadi bergerak, kalau sekarang bergerak sampai ke tempat musuh itu baru sebulan lagi, tapi musuh sudah ketakutan. Itu izzah. Yang bisa menakutkan itu adalah izzah. Siapa yang mengirimkan rasa takut? Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan malaikat, tugas malaikat itu diantaranya mengirimkan rasa takut. Ya, mengirimkan rasa takut itu. Itu Quran bicara itu, surat Al-Anfal dari lanjutan dari kisah perang Badar itu. Ya, kalimatnya jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan malaikat, kemudian Allah saulqi fi qulubihim ar-ru'b. Jadi Allah katakan aku akan kirimkan ar-ru'b. Ru'b itu rasa takut. Rasa takut. Itu karena izzah. Dan berapa banyak di dalam kisah-kisah Nabi Muhammad SAW itu Nabi sampai ke lokasi musuh udah bubar. Jadi di sana itu nggak ada perang. Makanya coba nanti perhatikan Nabi SAW berangkat sudah membawa pasukan, itu tidak terjadi perang. Tidak terjadi perang. Apa sebabnya? Sampai di sana musuh udah bubar semua.
Bahkan itu kampungnya, kan kadang-kadang perang itu terjadi di kampung musuh, kadang-kadang di tempat netral gitu ya. Bahkan itu kampung musuhnya ya. Nabi sampai ke sana itu sudah bubar semua, naik ke gunung-gunung. Ini tinggal sepi, ini kosong. Ya, itu luar biasa. Jadi kenapa? Karena izzah muslimin kalau punya izzah tidak perlu datang pasukannya. Baru datang namanya saja sudah menggentarkan. Datang suratnya menggentarkan, apalagi datang pasukannya. Nah, nanti kita akan ini PR buat kita semua. Lah hari ini gitu, Pak, apa yang kita lakukan? Coba lihat Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang wanita dipermalukan, satu orang muslimah dipermalukan di pasar Yahudi Bani Qainuqa, Nabi kirim pasukan untuk membela wanita muslimah itu. Dikepung Yahudi Bani Qainuqa, diusir semua dari Madinah. Oke. Ketika Al-Mu'tasim billah, ini Khalifah Mu'tasim billah. Nah, sebelum itu bahkan Muawiyah ketika marah pada musuh Islam, maka kirimkan pasukan kuasai wilayah musuh. Mu'tasim billah ketika marah dikenal dengan kisah wa Mu'tasimah, wanita yang jadi tawanan di Romawi, muslimah juga ditawan di Romawi. Dia berteriak, wah Mu'tasimah, bukan kedengeran, berapa ratus kilometer, berapa jauhnya. Tapi teriakan dia, wah Mu'tasimah, artinya minta, aduh tolong saya wahai Mu'tasim, Khalifah Muslimin. Sampai berita pada Mu'tasim, kirimkan pasukan. Mu'tasim bilang, negeri mana yang paling kuat yang mereka miliki? Digempur dengan pasukannya, sampai bisa membebaskan wanita itu. Dan kisah begitu sangat banyak di dalam sepanjang sejarah Islam. Begitu ada satu saja muslimah diganggu, ada satu muslim yang dicederai, maka muslim hadir dengan izzahnya. Hari ini sudah berapa muslim jadi korban? Kita hanya mengeluarkan kalimat mengutuk peristiwa itu, gitu. Tidak punya izzah sama sekali hari ini. Apa arti kata mengutuk itu? Apa kekuatannya? Bukan satu, dua orang. Korban, sekian banyak korban, kita hanya mengatakan mengutuk, prihatin. Apa bahasa yang sering dipakai hari ini? Generasi tanpa izzah hari ini. Kembalikan izzah itu. Kenapa? Karena kita jauh dari Allah. Karena jauh dari Allah dicabutlah izzah itu. Yang terjadi kayak itu. Ya kan? Menghimbau, ya kan? Kirim surat ke PBB sana. Berbeda. Ya. Sulaiman Al-Qanuni, salah satu pemimpin besar Turki Utsmani, ya kan? Saya pernah tuliskan ini. Ketika Perancis, laki perempuannya lagi senang dansa, ya kan? Kan di Perancis itu sebenarnya. Perancis kan jauh bukan wilayah muslim juga. Tapi itu muslimin. Karena babnya begini. Memang itu bukan di tempat muslimin, tapi kalau esok ada anak-anak muslim melihat, mungkin ingin mengikuti. Padahal zaman itu belum ada gadget seperti hari ini, ya kan? Yang bisa di live kan bahkan seperti hari ini. Ya. Atau kemudian karena ini bumi Allah, ya, ini bumi Allah, di mana kekuasaan muslimin sampai ke wilayah itu, maka bumi Allah harus dijaga jangan sampai dikotori. Nah, ketika Perancis dansa-dansi dengan laki dan perempuan itu, Sulaiman Qanuni tinggal kirim surat kan, hentikan dansamu atau aku kirimkan pasukan untuk menghabisi kalian. Berhenti, nggak ada lagi dansa. 100 tahun disebutkan ada dansa. Izzah muslimin. Itu kan pasukannya tidak datang ya, surat yang datang. Gitu. Khalid bin Walid juga sama. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW kan, ketika mau berhadapan dengan pembesar Persia. Saat itu Persia adalah imperium terbesar di muka bumi saat itu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mengirimkan ancamannya menarik. Saya akan bawa pasukan yang lebih mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Oh, surat. Ya, disebutkan bahwa pemimpin besar Persia itu minta bantuan ke Cina
bantuan Cina. Cina jawab, kami tidak sanggup membantu menghadapi satu pasukan yang kalau mereka mau mencabut gunung pun mereka bisa melakukannya. Kami nggak sanggup melawan itu. Itu izzah muslimin tuh. Itu izzah muslimin. Hari ini subhanallah ya kan. Hari ini subhanallah ada orang anak muda ya kan jatuh cinta, mati bunuh diri gitu. Kelihatannya indah. Apa yang indah? Mana izzahmu sebagai muslim, ya kan? Apa jatuh hanya gara-gara cinta, ya kan? Ya subhanallah. Remeh temeh, receh ya. Jadi kita ini menjadi serba receh. Bercandaan kita receh, kesedihan kita receh ya kan. Sedih mau berkelas gitu loh ya kan. Sedih itu lebih berkelas. Yang disedihkan itu apa ya kan? Dan kegundahan tentang keumatan, tentang keterbatasan umat, tentang kemiskinan umat, tentang muslimin yang dizalimi, tentang negeri-negeri Islam yang dirampas oleh musuh Islam, itu kegundahan pemuda-pemuda Islam. Itu izzahnya tinggi. Ya, ini sedihnya gara-gara nggak punya kerjaan, ya kan? Pulsa habis, ya. Patah hati, ya. Karena itu teman-teman rahmati Allah SWT, maka ini semuanya hanya begitu banyak contoh tentang izzah yang itu baru bisa diraih kalau generasi ini terdidik dengan baik sejak di rumah-rumah mereka. Sejak di rumah-rumah mereka. Ya kan? Kalau kita membaca biografi anak muda yang merupakan panglima termuda di dalam sejarah Islam, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Bagaimana bisa lahir seorang Usamah? Bagaimana lahir seorang Usamah yang 17 tahun oleh Nabi dikirim untuk membawa pasukan? Pikirkan deh, 17 tahun itu anak kita di mana usianya kan? Apa yang dikerjakan hari ini? 17 tahun bawa pasukan 17 tahun, dan yang dihadapi nanti adalah sebagian pasukan Romawi. Itu hari ini ya, jaraknya berapa dengan kita ya? Ini masalah sekali pendidikan rumah kita. Pendidikan kita juga masalah sekali. Bagaimana bisa seperti itu? Karena dari rumahnya luar biasa. Usamah anak siapa? Anak Zaid. Zaid siapa? Zaid bin Haritha. Siapa Zaid bin Haritha? Zaid bin Haritha, sang ayah, adalah anak angkat Nabi Muhammad SAW. Didikannya langsung didikan Nabi itu, Zaid itu. Dan termasuk orang yang awal sekali masuk Islam. Zaid bin Haritha. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, karena begitu Nabi mengangkat Usamah bin Zaid itu menjadi panglima itu, kemudian terjadi perbincangan di luar, orang memperbincangkan kenapa Usamah masih terlalu muda dan seterusnya. Nabi saat itu sudah di akhir kehidupannya, makanya nanti pasukan Usamah bergerak itu hanya jarak kurang lebih 7 km, kemudian pasukan dihentikan Usamah karena ada berita Rasul wafat. Jadi belum jauh itu, gitu ya, di wilayah Juruf namanya. Dan nanti Usamah kembali karena betul ternyata Rasul wafat. Rasulullah SAW mengatakan, kalau lihat kalimat, begitu mendengarkan ada banyak orang yang mengomentari itu, kenapa Usamah yang terlalu muda diangkat, kata Nabi SAW, kalau ada orang yang mencacat Usamah, itu artinya dia mencacat ayahnya, padahal keduanya adalah pemimpin. Gitu ya? Artinya Usamah ini produk bapaknya, Zaid bin Harith, orang hebat. Jangan heran kalau lahir seperti Usamah. Siapa ibunya? Ibunya Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah. Ibu Barokah namanya. Bu Barokah ini dikenal dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman siapa? Ummu Aiman itu pembantunya Nabi Muhammad SAW. Yang menikahkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah pun Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi dulu pernah menawarkan, kata Nabi, yang ingin menikahi wanita ahli surga, nikahilah Barokah ini. Bayangkan itu, ada wanita ahli surga itu sudah kelihatan di dunia itu Barokah itu, ibunya Usamah itu, Ummu Aiman. Sudah, sekarang bayangkan, seperti itu keadaan rumahnya, sumber pendidikannya seperti itu, ayahnya seperti Zaid bin Harithah, ibunya seperti Barokah, Ummu Aiman. Kalau lahirnya Usamah, normal. Sudah. Ya, kalau modelnya bapaknya senang game, ibunya senang arisan, anaknya jangan Usamah lah, nggak mungkin Usamah itu.
Karena masalah dengan sumber utama pendidikannya. Karena ini rumah ini adalah madrasah pertama, kan? Gitu. Maka dan didikannya adalah Usamah betul, apalagi ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang Usamah juga sangat dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitulah pendidikan itu, ya, melahirkan generasi izzah, ya, generasi izzah yang mereka mengambil izzahnya langsung dari Allah SWT. Intinya adalah bahwa siapapun generasi ini yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya, pasti Allah berikan izzah. Pasti Allah berikan izzah, karena pasti dia berilmu tinggi, pasti dia orang yang soleh, dia orang yang muslih, yang perbaiki lingkungannya, dan dengan itu pasti dia merupakan orang yang punya izzah yang tinggi. Ya, siapapun itu, tidak peduli kau punya harta atau tidak punya harta, tidak peduli kau punya jabatan atau tidak punya jabatan, tapi engkau orang yang punya izzah, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah dimuliakan di hadapan makhluk. Dan jangan menjadi generasi imma'ah, ya, generasi yang hanya ikut-ikutan, generasi yang tidak punya pendirian, generasi yang gampang panik, generasi yang gampang galau, dan generasi yang mudah patah hati. Tapi generasi yang izzah. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita petunjuknya untuk kita mendekat pada Allah SWT. Ternyata kita kehilangan izzah karena kemudian muslimin tidak memiliki harga diri, dan akhirnya kemudian dipermainkan oleh musuh-musuh Islam, kemudian dizalimi gara-gara kita kehilangan izzah. Maka bangun kembali izzah muslimin, tidak perlu pasukan yang dikirim, bahkan hanya surat itu menghentikan 100 tahun dansa Perancis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mediamu jadi sumber amal. Yuk, gabung bersama Bazar Baik. Connecting Kindness. Mau sosial mediamu jadi sumber amal? Yuk, gabung bersama Bazar Baik. Connecting Kindness. Rumah itu ini ya. Ini yang ini. Ini masjid yang ini. Ini yang ini, yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu tempat terbaik untuk menyimpan harta adalah di langitnya Allah. Dan Islam memberikan pedoman kita semua untuk menyimpannya tersebut dalam bentuk berbagai macam syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan salah satunya adalah wakaf. Saat ini saya berada di Madrasah Al-Fatih Situdaun. Tempat ini menjadi simbolisasi peradaban yang akan dibangun oleh Ustadz Budi Asari dan teman-teman para asatid di Kutab Al-Fatih. Namun ini semua pastinya tidak cukup hanya beberapa orang yang bergerak. Simpanlah harta Anda di langit dalam bentuk wakaf di tempat ini, yang nanti dari sinilah nanti akan muncul para penghafal Quran. Bukan hanya penghafal Quran, tapi para ilmuwan Islam yang mereka mendedikasikan ilmunya dan keahliannya untuk agama yang mulia ini. Maka Madrasah Al-Fatih Situdaun ini menjadi tempat yang sangat strategis untuk menyimpan harta di langit dalam bentuk wakaf, karena semua tempat ini atau semua area ini adalah dalam bentuk wakaf. Dan insya Allah juga akan dibangun rumah sakit Islam atau bimaristan di sini, insya Allah, mungkin dalam bentuk yang belum terlalu besar juga, yang nanti orang bisa berobat dan juga bisa melihat pemandangan yang indah di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan Anda untuk berwakaf di Madrasah Al-Fatih Situdaun, dan semoga Allah lapangkan rezeki Anda. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi Anda semua. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sosial mediamu jadi sumber amal? Yuk, gabung bersama Bazar Baik. Connecting Kindness.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin para pemirsa yang ada di rumah, baru saja telah kita simak bersama-sama penjelasan dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Budi Asari, tentang generasi izah dan generasi ima'ah. Jangan sampai kita menjadi generasi ima'ah tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Budi tadi ya. Ya, insyaallah Abah ya. Ya, ini jam 10 malam tapi semangatnya masih menggelora insyaallah. Kita ucapkan terima kasih dulu ya buat para pemirsa di rumah yang Iya, masih setia betul. mengikuti Tablik Akbar ini. Ya. Dan tadi seperti yang sudah Ustadz Budi jelaskan bahwa kita harus memiliki izah nih sebagai seorang muslim ya, dan sebagai seorang kepala keluarga gitu, sebagai seorang muslim yang harus memiliki ilmu segala sesuatu untuk menghadapi segala sesuatunya yang terjadi selama kehidupan ini ya. Bagaimana kalau kita ingin menjadi seorang kepala rumah tangga atau sebagai orang tua yang memiliki izah yang tinggi sebagai seorang orang tua Islam, bagaimana Pak Erwin? Iya, saya kira ada benang merah yang sangat menarik tadi Abah ya. Bisa disampaikan mulai dari orang-orang yang menang ya, yang sedikit yang menang terhadap yang banyak, kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsirah tadi. Syaratnya adalah biidznillah. Bismillah. Dan kita hanya akan bisa mendapatkan izin Allah untuk mendapatkan kemenangan itu kalau kita adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Betul sekali. Dan insya Allah salah satu ikhtiar kita di antara ikhtiar kita yang banyak untuk mendekat kepada Allah adalah dengan menambah ilmu kita, Betul, menambah ilmu, menambah ilmu mendekatkan diri kita kepada Allah. betul. Ya. Yang jadi orang tua ya, tanyakan kepada diri kita, sudah pernah belum kita belajar jadi orang tua? Betul. Ya, kalau kita bilang kita ingin membangun peradaban, pertanyaannya sudah akan mengerti bagaimana Rasul membangun peradaban. Betul. Kalau kita mengatakan bahwa Al-Quran adalah pedoman kita, apakah sudah pernah kita meluangkan waktu khusus untuk belajar Al-Quran? Betul. Nah, itulah yang coba diisi ruang-ruang kosong yang selama ini kaum muslimin tidak memiliki tempat untuk belajar. Maka Akademi Al-Fatih hadir insya Allah untuk mengisi ruang-ruang itu. Untuk memberikan jawabannya ya. Untuk memberikan jawaban, dan tadi kalau kita lihat ya, teman-teman alumni yang sudah memaparkan apa yang mereka pahami terhadap beberapa studi kasus yang kita sampaikan via sosial media, itu Masya Allah Abah, ya kita bisa lihat ya, kualitas seperti itulah yang kita harapkan. Semoga dengan makin banyaknya orang-orang yang punya pemahaman yang bersumber dari Al-Quran, pemahaman yang otentik yang Rasulullah ajarkan, ya, yang Islam ajarkan, yang Allah ajarkan lewat Al-Quran dan Rasulullah contohkan, Al-Quran dan Al-Hadis, semua itu insya Allah kita bisa kembalikan kembali kejayaan Islam insya Allah. Betul. Masya Allah. Jadi apa yang Al-Fatih miliki hari ini adalah ikhtiar kita. Jadi teman-teman yang ingin juga punya kedekatan tadi, ingin punya ilmu yang memadai untuk menjalani kehidupan kita, baik itu ilmu sejarah, ilmu sirah, ilmu Al-Quran, yang penting juga ilmu keluarga, ilmu parenting, maka segeralah mendaftarkan ya dirinya masing-masing di bawah ini. Sudah ditutup belum ya? Ini selama kajian ini masih ada, selama kita masih live nih, wajahnya Abah masih kelihatan, ya kan, masih bisa dilihat di YouTube-nya, artinya itu masih dibuka gitu ya, insya Allah. Dan itu memang akan kita sediakan buat para pemirsa sekalian. Betul. Semoga menjadi kebaikan yang akan terus berlanjut buat semuanya, insya Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sepertinya sudah lengkap dan tuntas acara kita pada hari ini. Ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullahu khairan katsiran. Kepada semua pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini dengan baik, dan juga kepada para pemirsa di rumah yang sudah meluangkan waktunya untuk menggali ilmu untuk lebih baik lagi, untuk menggapai keridhaan Allah. Mudah-mudahan acara pada hari ini memberikan manfaat yang besar untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk itu kami dari panitia Tablik Akbar ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Abah hadir di sini, kepada para alumni akademi, dan juga kepada Ustadz Budi. Jazakumullah khairan katsira. Kita insya Allah akan bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah. Setelah kita tutup nanti ada sebuah
iklan yang jangan di skip ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memberikan manfaat lewat jempol kita sehingga mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau sosial mediamu jadi sumber amal? Yuk gabung bersama Bazar Baik. Connecting Kindness. مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. Hafal 100.000 hadis seperti kalian hafal Qul huwallahu ahad. Quran syair itu nggak begitu. Mau mengatakan Quran perkataan orang gila, tapi Quran perapitan. Mau mengatakan dan hendak menerima taubat, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi melalui inna ma'akum ada innanya, inna nahnu mustahzi'un ada innanya gitu. Yang pernah belajar bahasa Arab ada kata sayaknus itu menyapu, kunnas itu selalu membersihkan. Kita ini kenapa di kakek-kakek kita itu aman-aman saja negara Indonesia? Universitas tertua di dunia yang ada di Kairawan. Ya. Kemudian dengan hujah-hujah yang Al-Quran sudah menjelaskan tentang itu. Ya, jadi membahas sekarang definisi dari ayat. Ya. Ayat ini ada beberapa makna, ya, menggambarkan tentang ciptaan manusia yang di luar. فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا.